Saya lanjutkan kembali dua sisi dari sepanjang perbincangan kita tadi. Yang saya tangkap ini kan Prof. Henry dan Mas Eko menyebutkan ini hanya orang-orang baper ya, mempersepsikan salah cuitannya Ferdinand. Tapi ternyata ini ada update terbaru nih, pihak kepolisian menyebutkan kasus Ferdinand ini dinaikkan ke penyidikan. Kita lihat bersama, ini kasus Ferdinand Huta Heian di Barreskrim naik ke penyidikan. Dari penyelidikan udah naik ke penyidikan ya. Biasanya kalau penyidikan nanti nggak lama kemudian pasti harus ada tersangkanya ya. Begitu ya, kita tunggu proses hukumnya. Ini artinya mementahkan bahwa ini hanya persepsi. Artinya polisi pun melihat di sini ada unsur tindak pidana di sana. Prof, silakan. Iya, itu memang sangat tergantung dari saksi atau keterangan ahli yang ada di kepolisian. Oke. Ya, karena meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan itu perlu keterangan ahli, ya, keterangan ahli. Apalagi nanti sampai ke tersangka itu ada gelar perkara dan sebagainya. Itu bisa-bisa saja, karena memang polisi itu kan di satu sisi penegak hukum, sebagai penegak hukum dia tentu saja mengikuti semua aturan-aturan hukum gitu ya. Tapi kemudian juga di sisi yang lain ketika kondisi seperti sekarang misalnya, apalagi kondisi-kondisi di mana banyak sekali tagar-tagar, apalagi tadi awas nanti ada keributan, itu memang polisi juga harus memperhitungkan Kamtibmas. Oke. Jadi kadangkala memang ya ada juga pendapat-pendapat dari keterangan ahli yang bisa membenarkan, bisa jadi gitu ya. Tapi kalau saya sebagai yang memberikan keterangan ahli, jelas ini tidak masuk Undang-Undang ITE. Sangat tidak masuk Undang-Undang ITE. Saya sebagai orang yang pernah jadi ketua panja Undang-Undang ITE dan membuat pedoman, tidak masuk di Undang-Undang ITE. Undang-Undang pelanggaran Undang-Undang ITE. Bagaimana dengan ITE pasal 28 ayat 2 tadi tidak masuk. Karena juga sebenarnya itu ada mensiarkan di situ. Oke. Itu di dalam SKB-nya juga kita tulis bahwa yang disebut sebagai menyebarkan kebencian dan permusuhan itu bukan hanya sekedar saya nggak suka atau berpendapat, bukan hanya sekedar seperti itu, tapi ada makna dalam bahasa Indonesia ataupun dalam komunikasi yang tidak harus tersirat dan tidak harus tersurat, itu memang maknanya adalah ngajak, memprovokasi. Walaupun ini tidak ada kata-kata ayo, bukan begitu. Mengajak itu bisa aja artinya dalam bahasa verbal maupun non verbal gitu ya. Ini pakai ahli bahasa dan ahli komunikasi. Oke. Anda untuk sana. Oke, saya kasih kesempatan menanggapi Bung Nara. Berarti tweetnya Ferdinand ini mengajak apa enggak kira-kira? Meskipun kata mengajak. Kalau saya tidak. Gak ada mengajak? Tidak. Terus kedua, berpotensi membuat onar enggak di masyarakat? Ini keonaran yang ada di sebentar, Anda keonaran itu pasal bukan lagi Undang-Undang ITE lagi. Enggak, saya enggak ngomong undang-undang dulu. Pertanyaannya berpotensi. Oh iya, bisa. Kan? Makanya kenapa lalu bisa jadi ada pertimbangan-pertimbangan Kamtibmas. Oke. Makanya dinaikkan statusnya dari penyelidikan. Kamtibmas supaya mereka lego. Kok mereka gitu, siapa? Mereka yang melaporkan dan lain-lain Mas ini. Haris yang melaporkan. Jadi polisi itu Jadi gini Mbak, polisi kan sudah menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah dari situ aja udah bisa kita lihat ya, bahwa sudah terpenuhi dua unsur itu, dua alat bukti itu. Ya kita sudah, DPP KNPI sudah melaporkan ke Mabes Polri, ke Barreskrim, ya dengan data bukti yang kita punya dan saksi yang kita punya, itu sudah memenuhi unsur. Kan pasti kan kepolisian juga sudah melaksanakan misalnya memanggil para ahli bahasa, ahli agama, ya kan, kecuali ahli bahasanya Pak Prof Henry bebas itu pasti, karena unsurnya nggak ada, ajakan terus. Oke, bergantian. Untuk kalau saya untuk ITE ya, untuk ITE saya tidak. Kalau untuk penodaan agama memang lain lagi agak ya, berbeda lagi, lain lagi. Agama kena nggak? Saya setuju. sebentar. Sekarang kan sudah masuk di kepolisian. Kita tunggu prosesnya. Wong Mustafa sudah jadi tersangka aja masih bisa ngomong di TV kok. Jadi santai aja dan kita nggak perlu baper gitu loh. Ini sudah masuk kepolisian, kita tunggu prosesnya. Kita sama-sama hormati hukum. Ini pendapat kita bahwa itu dipersepsikan karena ada yang baper. Gitu loh. Nah kita tinggal tunggu. Ya ngelaporin lah. Saya juga gak tersinggung kok. Saya gak pernah kenal Ferdinand. Gitu loh. Jadi maksud saya kita setuju bahwa prosesnya sudah masuk ke ranah hukum. Polisi sudah sampai pada tahap penyidikan. Kita tunggu prosesnya. Dan tidak harus bahwa harus gini-gini, enggak. Mustafa ini tersangka. Di sini masih bisa ngomong di TV. Membahas ini karena diundang TV One.
Bukan karena kita ingin membahas, sudah kita bahas kan nggak begitu. Kalau kita nggak diundang nggak bahas ini. Iya, Jadi betul. biarkan ini simultan, hukum jalan, kita juga Diskusinya bahas juga karena kita jalan. mengawal Oke. gitu loh. Yang kedua, mohon maaf nih, kita itu saya pernah di BAP berkali-kali, jadi saya hafal sekali. Jadi orang yang tidak pernah di BAP, kalau ngomong nyocot kata mereka itu, bacot katanya gitu. Saya nggak pernah ngomong gitu ya, bahasa mereka. Jadi cuman ngomong gini misalkan, itu yang menghina ulama A pakai baju bergambar salib. Itu aja sudah di BAP sampai 37 pertanyaan. Karena saking sensitifnya. Cuman ngomong salib, nggak ngomong Allah, nggak ngomong Allah. Ini menghina Tuhan, Tuhannya seorang Indonesia. Tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45. Kok nggak tersinggung, tauhidnya hilang. Oke, sebentar sebelum saya lanjutkan, saya ingin menghadirkan ya pendapat pribadi. Kita menghormati pendapat masing-masing berbeda ya. Kita lanjutkan, saya ingin menghadirkan ini cuitan terakhir Ferdinand, Bung Ferdinand mengenai ramainya isu yang sedang bergulir saat ini. Saya bacakan, sebagai warga negara yang baik, saya akan mengikuti dengan baik proses hukum laporan yang dilakukan. Dan saya juga akan melawan dengan melaporkan balik pelapor karena telah memfitnah saya dan menyeret-nyeret saya kepada sebuah situasi yang tidak saya lakukan. Sebagai yang melaporkan boleh menanggapi, Mas Haris? Ya, jadi Mbak, sebetulnya Bung Ferdinand ini berterima kasih sama KNPI karena melaporkan. Kalau kita tidak melaporkan, apa jadinya ini manusia? Karena yang dihina Tuhan. Ya. Nah, kedua juga kita cuma mau katakan ke Bung Ferdinand, 1000 kali tuntutan dia, laporan dia, saya jabanin. DPP KNPI tidak pernah mundur, apalagi saya lah. Mungkin abang saya itu, ya yang di ujung, Bang Mas Eko tahu betul sifat saya. Kalau masalah ancaman cuma pelaporan, hari ini yang harus ditegakkan adalah kebenaran. Oke. Bung Ferdinand ini harus berterima kasih kepada DPP KNPI karena masalah ini tidak menjadi gejolak yang besar ya. Bukannya justru jadi bergejolak sekarang nih? Enggak jadi dong, besar. kan muncul tulisan dia bergejolak, maka DPP KNPI ambil respon. Bisa dicek, apa yang saya lakukan itu pada jam berapa. Jam berapa Bung Ferdinand melakukan tulisan di Twitter. Tulisan Twitter itu sekitar jam 10.54 ya, cuitan dia. Nah, saya menulis untuk mencegah adanya keonaran dan kegaduhan ya, jam 1 malam. Jadi jam 1 malam saya baru katakan DPP KNPI akan melakukan langkah hukum. Nah, jam 1:30 kita melakukan pelaporan dengan tim hukum ke Mabes Polri. Jadi Bung Ferdinand ini bingung saya ini. Udah salah malah ngancem. Ini backingnya siapa? Kita bingung ini. Waduh, backing dia. siapa backingnya siapa? Oke, kita nggak masuk ke situ. Prof, terakhir ini Prof, bagaimana untuk bagi pengguna sosial media lah, ini kan kita sudah sampai penghujung nih. Bagaimana pengguna sosial media agar bisa lebih bijaksana, berhati-hati, apa rules do and don'ts-nya sehingga bisa terhindar dari hal-hal seperti ini? Ya, bagi para pengguna media sosial memang hati-hati, itu harus hati-hati, cerdas, dipikir dulu, memang harus demikian ya. Karena memang sekarang ini kebebasan berpendapat kadangkala bukan terbentur oleh regulasi, tapi terbentur oleh sensitivitas masyarakat, terutama tokoh-tokoh seperti beliau-beliau ini tadi. Itu yang menjadi akhirnya mereka tidak bebas lagi di dalam berpendapat, terutama kalau menyangkut hal-hal sensitif tiba-tiba langsung dilaporkan. Ya ini pelajaran bagi kita semua bahwa hati-hati karena sekarang ini banyak sekali orang yang mudah melaporkan. Oke, baik. Dan baper gitu ya. Baper. Saya tidak memberikan kesempatan lain dulu karena waktu sudah habis ya. Terima kasih sekali Bapak-bapak, Mas Eko, Prof Henry, Bang Nara, Mas Haris, terima kasih. Yang jelas Bapak-bapak sudah, yang jelas ini sudah masuk ranah hukum, biarkan hukum berproses. Dan sekali lagi sosial media pemirsa, sosial media laksana pisau bermata dua, bisa memberikan keuntungan atau membawa petaka. Bijak dalam bersosial media bisa menjadi kunci terlepas dari jerat pidana. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa.